Nama saya Salsabila Putri Azahra dari kelas 12 IPA 5, kelompok 5, absen 33, akan menjelaskan tentang peluang. Peluang suatu kejadian. Percobaan dan ruang sampel S. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan kondisi yang sama secara berulang, yang hasilnya merupakan data yang bila dilihat menjadi himpunan tertentu. Contohnya, pada pelemparan dadu, pelemparan koin, pelemparan kartu, pengambilan bola, dan lain-lain. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan. Contohnya itu pada pelemparan dadu, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebagai ilustrasi, pada percobaan pertama, melempar satu keping mata uang logam. Kemungkinan hasil yang muncul adalah gambar G atau angka A. Selanjutnya, yang kedua adalah percobaan untuk melempar satu buah dadu. Kemungkinan hasil yang akan muncul yaitu muncul mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, ada cara menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendatar yaitu jika kita melempar 2 buah koin, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan yang kedua. Misalkan koin pertama muncul angka A dan koin kedua muncul gambar G, maka kemungkinan kejadian akan terjadi adalah AG, GA, AA, dan GG. Menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Selanjutnya ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Maka S adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Cara menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dari tabel di atas, maka S 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6, 2 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 1, 3 dan 2, 3 dan 3, 3 dan 4, 3 dan 5, 3 dan 6, 4 dan 1, 4 dan 2, 4 dan 3, 4 dan 4, 4 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 1, 5 dan 2, 5 dan 3, 5 dan 4, 5 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 1, 6 dan 2, 6 dan 3, 6 dan 4, 6 dan 5, 6 dan 6. Jadi, banyak anggota ruang sampel NS adalah 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najat Priyata dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Pada pelemparan 1 dadu dan 3 koin, berapakah banyak ruang sampel? Nah, untuk koinnya ada 2 ruang sampel. Jawabannya yaitu untuk N koinnya ada angka dan gambar. Nah, jadi di sini NS-nya ada 2 pangkat N. Karena koinnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk N dadunya karena ada 6, berarti NS sama dengan 6 pangkat N, berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Jadi banyak ruang sampel pada pelemparan 1 dadu dan 3 koin adalah 8 kali 6 sama dengan 48. Untuk soal yang kedua yaitu 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Maka banyaknya ruang sampel adalah, nah jawabannya yaitu kita di sini membuat tabelnya terlebih dahulu. Ada tabel 2 koin yaitu ada angka dan angka atau AA, AG angka gambar, GA gambar dan angka, GG gambar dan gambar. Lalu satu koin hanya ada A dan G yaitu angka dan gambar. Berarti di sini jika kita gabungkan yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG,
GGA, dan GGG. Maka jawabannya adalah himpunan GGG, GGA, GAG, AGG, AGA, GAA, AAA, dan AAG. Contoh soal yang ketiga adalah ruang sampel dari percobaan pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu dengan 4 muka adalah, yaitu jawabannya di sini kita buat garis terlebih dahulu agar lebih mudah. Untuk angkanya yaitu ada A1, A2, A3, A4. Untuk gambarnya ada G1, G2, G3, dan G4 didapat dari angka dan gambar serta 4 muka dadu, sehingga diperoleh ruang sampel dari pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu dengan 4 muka adalah A1, A2, A3, A4, G1, G2, G3, dan G4. Untuk soal selanjutnya yaitu berapa ruang sampel dari pengambilan satu kartu dari satu set kartu bridge. Nah, jawabannya adalah di sini akan ditampilkan gambar agar lebih mudah. Dalam satu set kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Masing-masing terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 kali 13 sama dengan 52 kartu. Banyaknya ruang sampel dari percobaan pelemparan dadu dengan 6 sisi dan sebuah dadu dengan 4 sisi adalah sebagai berikut. Jadi di sini dadu 4 sisi memiliki 1, 2, 3, dan 4. Dan dadu 6 sisi memiliki 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini jika dua dadu tersebut digabungkan, jadinya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Maka banyak ruang sampel dari percobaan pelemparan sebuah dadu dengan 6 sisi dan sebuah dadu dengan 4 sisi adalah 24 buah. Kejadian A adalah himpunan dari ruang sampel. Contoh soal, pada pelemparan 2 dadu sekaligus, banyaknya kejadian muncul. Jumlah mata dadu kurang dari 7 adalah, jadi di sini contoh dadunya, kita sebut saja dadunya ada 6 sisi. Dadu pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu 2 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita gabungkan kedua dadu tersebut menjadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Angka yang berwarna merah adalah jumlah dadu kurang dari 7, yaitu 15 buah. Di contoh berikutnya, pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, banyak kejadian muncul jumlah dadu bilangan prima adalah, jadi di sini kita perumpamakan dadu pertama memiliki 6 sisi dan dadu kedua memiliki 6 sisi. Seperti tadi, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Angka yang berwarna pink adalah jumlah kedua dadu bilangan prima, yaitu sekitar 18 buah. Oke, contoh berikutnya. Pada pengambilan satu kartu dalam satu kartu set kartu bridge, banyaknya kejadian muncul kartu berwarna merah. Jawabnya, dalam satu set kartu ada 4 jenis kartu, yaitu hati, sekop, wajib, wajik, dan keriting. Jenis kartu yang berwarna merah adalah hati dan wajik. Masing-masing terdiri dari 13 kartu, yaitu as sampai king. Maka banyaknya kartu berwarna merah adalah 2 dikali 13 sama dengan 26 kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita Purnamacasi, 12 IPA 5, absen 21 dari kelompok 5. Contoh soal yang keempat. Sebuah dua uang logam dilempar sekali di atas meja. Maka banyak kejadian muncul angka dalam pelemparan uang logam adalah jawabannya. Misal, koin pertama muncul angka A dan koin kedua muncul gambar G. Maka peluang yang terjadi munculnya angka adalah AA, AG, dan GA. Maka banyaknya kejadian adalah 3 buah. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan A. Kejadian A muncul mata dadu angka prima. B. Kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Untuk jawaban poin yang A, pelemparan dengan munculnya mata dadu angka prima yaitu 2, 3, 4. Itu adalah angka prima, maka kejadian yang terjadi adalah 3. Untuk poin yang B, kejadian B peristiwa munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Kemungkinan angka-angka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka banyaknya kejadian adalah 5. C. Peluang kejadian P dalam kurung A. Misal, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, setiap anggota 5 memiliki kesempatan muncul yang sama, dan A adalah suatu kejadian dengan A merupakan himpunan dari S. Maka, peluang kejadian adalah A adalah suatu kejadian, S adalah ruang sampel. Kisaran peluang dengan catatan P dalam kurung A sama dengan 1 adalah angka yang pasti, P dalam kurung A sama dengan 0 angka yang mustahil. Langkah-langkah menentukan peluang suatu kejadian. Yang pertama, tentukan ruang sampel atau N dalam kurung S. 2. Tentukan kejadian yang dikehendaki atau N dalam kurung A. Yang ketiga, tentukan peluang. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karamensi Nandaryadi, absen 34. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang peluang. Nah, peluang itu ada rumusnya. NA per NS. NA itu adalah kejadian yang dikehendaki, NS itu adalah ruang sampel. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, berapa peluang kejadian munculnya 2 mata dadu lebih dari 8? Yang pertama, kita cari dulu ruang sampelnya. Kan dadu titiknya angkanya maksimal 6. Itu ada 2, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ada 36. Hasilnya 36. Jadinya ruang sampelnya itu ada 36. Lalu yang kedua, kita cari kejadian yang dikehendakinya. Kita buat tabel, baris, dan kolomnya. Nah, jadi itu kan ada 2. Angka 1 sampai 6. Kita cocokin 1,1, 1,2, 2,1, dan sebagainya. Kita cari sampai benar-benar semuanya udah dicocokin. Lalu kita cari tuh jumlah 2 dadu yang hasilnya 8 atau lebih dari 8. Kayak 5,4, 6,2, 6,3, dan lain-lain. Itu semuanya ada 10 buah. Lalu kita masukin aja ke rumus peluangnya, yaitu NA per NS. Tadi kan kejadian yang dikehendakinya ada 10 buah dan ruang sampelnya ada 36. Maka dibagi aja 10 bagi 36. Hasilnya 0,278. Maka peluang 2 buah dadu berjumlah lebih dari 8 adalah 0,278. Contoh soal yang kedua, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, peluang munculnya angka genap lebih besar dari 3. Pertama kita cari dulu ruang sampelnya. Nah, dadu itu kan angkanya atau titiknya itu tidak lebih dari 6. Maka 6 pangkat 1 sama dengan 6.
1 itu dapat dari 1 buah dadu, berarti ruang sampelnya itu 6. Lalu kita cari kejadian yang dikehendakinya. Karena dicarinya lebih dari 3 tapi genap, kan lebih dari 3 ada 4, 5, 6. Karena 5 itu ganjil, yang genap 4 dan 6, maka kejadian yang dikehendakinya ada 2, yaitu 4 dan 6. Langsung aja kita masukin ke rumus peluangnya. Rumus peluangnya itu NA per NS, yaitu berarti 2 bagi 6. Hasilnya 1/3 ya, sama dengan 0,33. Maka peluang angka genap sebuah dadu lebih dari angka 3 adalah 0,33. Jika 4 mata uang logam dicampur, maka peluang muncul minimal 2 sisi gambar adalah: yang pertama, kita tentuin lagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya kan 2 sisi gambar, berarti 2 pangkat 4. 4 itu dari 4 mata uang logam. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Lalu kita cari kejadian yang dikehendakinya. Kita buat tabel. Kita pisahin 2 koin sama 2 koin. 2 koin kayak AA, AG, GA, GG. Terus kita gabungin lagi tuh AA, AAG, dan lain sebagainya. Kan udah ditentuin itu, berarti kita cari kejadian yang muncul minimal 2 sisi gambar. Sisi gambar itu boleh 2, 3, 4. Nah itu kan berarti semuanya ada 11. Kejadian yang dikehendakinya ada 11. Lalu kita masukin aja ke rumus peluangnya. Peluang NA per NS. Tadi NA-nya itu ada 11. 11 dibagi 16. Hasilnya 0,69. Maka peluang munculnya minimal 2 sisi gambar adalah 0,69. Perkenalkan, nama saya Brigita Naomi Cahyaningrum, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 5. Soal berikutnya, 3 koin dilemparkan bersamaan. Peluang munculnya 2 angka 1 gambar adalah: bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari 3 koin, yaitu rumus untuk mencari ruang sampel 1 koin, yaitu 2 pangkat N. Karena ini ada 3 koin, maka 2 pangkat 3 menjadi 8. Itu 8 merupakan ruang sampel dari 3 koin. Langkah selanjutnya yang harus kita tentukan adalah kejadian yang dikehendaki, atau NA-nya. Lihat dari tabel, untuk 2 koin, kemungkinan yang akan terjadi adalah angka dengan angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Sedangkan kemungkinan melempar 1 koin ada angka dan gambar. Kalau kemungkinan 3 koin ada 3 angka, munculnya 3 angka, muncul 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar, 1 angka 2 gambar, 1 gambar 2 angka, 2 gambar dan 1 angka, dan 2 gambar 1 angka dan 3 gambar. Pertanyaannya, banyaknya muncul 2 angka dan 1 gambar adalah, maka yang kita cari adalah 2 angka, kemungkinan muncul 2 angka dan 1 gambar, yaitu ada AG, AGA, dan GAA. Berarti banyak kejadiannya adalah 3. Setelah kita menentukan NA-nya, kita menentukan peluang. Dengan rumus peluang sama dengan banyak data yang dikehendaki dibagi dengan ruang sampelnya. Dalam soal ini, NA-nya tadi sudah ketemu dengan 3, ruang sampelnya 8, akan menjadi 0,375. Maka peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah 0,375. Soal berikutnya, 2 buah koin dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang. Yang A, munculnya kedua angka. Yang B, muncul salah satunya gambar. Sama seperti soal sebelumnya, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Untuk pelemparan koin, rumus ruang sampelnya adalah 2 pangkat N.
Dalam soal diketahui dua pelemparan koin. Maka 2 pangkat 2 menjadi 4. Itu merupakan 4 merupakan uang sampel dari pelemparan 2 koin. Selanjutnya, tentukan kejadian yang akan dikehendaki atau NA-nya. Tabel terlihat muncul keduanya angka hanya ada 1, berarti jumlah kejadian yang dikehendaki hanya ada 1. Kemudian langsung kita mencari peluangnya. Kejadian yang dikehendakinya adalah 1 dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu 4, menjadi 0,25. Maka peluang muncul kedua angka dalam pelemparan 2 koin adalah 0,25. Selanjutnya untuk menjawab soal B. Muncul salah satu gambar. Langkahnya masih sama seperti yang tadi. Untuk pelemparan 2 koin, maka ruang sampelnya menjadi 4, 2 pangkat 2, dan kemudian kita nyari NA-nya, muncul salah satunya gambar. Kita lihat dari tabel, ada 2 kemungkinan muncul angka dan muncul gambar. Maka kita langsung cari peluangnya. NA-nya adalah 2 dan ruang sampelnya 4, berarti 2 dibagi 4 sama dengan setengah atau 0,5. Maka peluang muncul salah satu gambar dari pelemparan 2 koin adalah 0,5. Dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya. Bila dipilih seorang siswa secara acak, peluang terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut adalah bahasannya, yaitu misalkan baik siswa yang suka keduanya adalah X. Yang suka renang saja berarti 20 dikurang X, yang suka basket saja 15 dikurang X. Yang tidak suka keduanya yaitu ada 10 orang. Lalu persamaannya adalah karena muridnya ada 36, berarti 36 sama dengan X ditambah 20 dikurang X ditambah 15 dikurang X ditambah 10. Maka 36 sama dengan 45 dikurang X, maka X-nya adalah 9. Jadi, NA per NS yaitu 9 per 36, hasilnya 0,25. Maka peluang terpilihnya siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut adalah 0,25. 2. Di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu. 2 diantaranya rusak. Ada 3 orang yang akan membeli masing-masing 1 lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah... Nah, dalam soal diketahui sebuah toko tersedia 1 lusin lampu. Artinya, dalam satu toko tersedia 12 lampu. Nah, dari 12 lampu itu, 2 diantaranya rusak, maka berarti 10 diantaranya lampu berfungsi dengan baik. Nah, ada 3 orang pembeli masing-masing membeli 1 lampu. Dan dari soal, pembeli ketiga akan mendapatkan lampu rusak. Maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pembeli pertama, pembeli kedua, dan pembeli 3 berturut-turut mendapatkan lampu yang kemungkinan pertama rusak, baik rusak, dan kemungkinan yang kedua baik rusak, dan kemungkinan yang ketiga baik rusak. Peluang untuk mendapatkan lampu rusak, baik rusak, pembeli pertama akan mendapat lampu rusak. Peluangnya 2 per 12. 2 dari banyaknya lampu yang rusak dibagi dengan 12 ruang sampelnya atau banyak lampunya. Untuk pembeli kedua akan mendapat lampu baik, yaitu 10 per 11. 10 karena dari 12, 10 lampu berkondisi baik. Dan mengapa ruang sampelnya 11? Karena sudah dibeli oleh pembeli pertama, maka menghasilkan 11. Sedangkan untuk pembeli ketiga akan mendapatkan lampu rusak 1 banding 10.
1 itu didapat karena pembeli 1 mendapat, kita misalkan pembeli 1 mendapat lampu yang rusak, maka peluangnya jadi 1/10, dikurangkan 10 karena dari ke-12 lampu, 2 sudah dibeli dari pembeli 1 dan pembeli 2, dan maka akan menghasilkan 1/66. Untuk kondisi yang kedua, baik rusak dan rusak, sama seperti tadi. Pembeli pertama akan mendapatkan lampu baik, yaitu ada 10 per 12, dikali dengan pembeli kedua akan mendapat lampu yang rusak menjadi 2/11, dan pembeli ketiga akan mendapat lampu rusak jadi 1/10. Kita kalikan semuanya akan menghasilkan 1/66. Untuk kondisi yang ketiga, baik rusak, pembeli pertama akan mendapat lampu baik, lampu yang berfungsi dengan baik, yaitu 10/12. Pembeli kedua akan mendapat lampu baik, yaitu 9/11. Dan pembeli ketiga akan mendapat lampu rusak, yaitu 2/10. Kita kalikan semua, hasilnya menjadi 9/66. Maka, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah, kita jumlahkan peluang 1, peluang 2, dan peluang 3, yaitu menjadi 1/66 ditambah 1/66 ditambah 9/66 menjadi 11/66, atau kita sederhanakan lagi menjadi 1/6 atau didesimalkan menjadi 0,17. Dadu dilempar undi 1 kali, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 4 atau 7 adalah, jawabannya di sini tersaji data. Misalkan kejadian yang muncul jumlah angka dadu 4 ada di kotak berwarna kuning, yaitu ada 3. Munculnya jumlah dadu angka 7 ada di kotak berwarna biru, berarti ada 6. Lalu ruang sampel pelemparan 2 dadu adalah N dalam kurung N sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka peluang A gabung B sama dengan PA plus PB kita pecah menjadi banyaknya kejadian per banyaknya sampel ditambah banyaknya kejadian yang B dibagi banyaknya sampel, sama dengan 3 bagi 36 ditambah 6 per 36 sama dengan hasilnya 9/36. Kita kecilkan lagi menjadi 1/4. 1/4 ini kita desimalkan menjadi 0,25. Maka peluang jumlah kedua mata dadu 4 dan 7 adalah 0,25. Dua anak melakukan percobaan dengan mengambil kelereng secara bergantian, masing-masing 1-2 dari dalam kantong berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng hijau. Jika dalam setiap pengambilan tanpa dikembalikan, peluang kejadian anak pertama mengambil 1 kelereng merah dan anak kedua mengambil 1 kelereng merah adalah. Jadi kita pertama cari dulu masing-masing anaknya. Anak yang pertama kita misalkan si A, lalu kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu jumlah kelereng merah ditambah jumlah kelereng hijau. Jumlah kelereng merah tadi ada 5, jumlah kelereng hijau ada 4. 5 tambah 4 sama dengan 9, berarti ruang sampelnya 9. Dan kejadian yang dikehendaki di kelereng merah ada 5. Maka peluang anak pertama ngambil 1 kelereng warna merah yaitu 5/9. Lalu kita cari tuh anak keduanya, kita misalkan si B. Berarti kita cari ruang sampelnya, jumlah kelereng merah dan jumlah kelereng hijau. Karena tadi jumlah kelereng merahnya udah diambil 1 sama si A, berarti sisa 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Dan kejadian yang dikehendakinya ada 4. Lalu peluangnya berarti 4/8 sama dengan 1/2. Lalu kita cari aja peluang kejadian anak pertama dan kedua. 5/9 kali 1/2, hasilnya 0,28. Jadi peluang kejadian anak pertama mengambil 1 kelereng merah dan anak kedua mengambil 1 kelereng merah adalah 0,28. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah, ruang sampel pelemparan 2 dadu adalah NS sama dengan 6 pangkat 2, menghasilkan 36.
Maka peluang jumlah kedua mata dadu 9 atau 10 adalah 0,19.